Jangan sembarangan mengucapkan keinginan. Lama-lama jadi memalukan juga. Judith selalu menempel padaku. Ia ikut kemanapun aku pergi. Kalau aku bangun untuk meraut pensil, ia mengikuti aku dan meraut pensilnya juga. Waktu sedang ujian mengeja, tenggorokanku terasa kering. Aku minta izin pada Lisa untuk pergi minum sebentar di luar. Ketika sedang membungkuk di keran, aku berbalik dan melihat Judith tepat di belakangku. "Tenggorokanku kering seperti kau," katanya pura-pura batuk. Kemudian ketika sedang pelajaran membaca, Lisa terpaksa memisahkan Judith dan aku karena Judith terus-terusan mengobrol. Saat makan siang, aku duduk di hadapan Cory seperti biasanya. Aku baru saja akan menceritakan kelakuan baru Judith padanya ketika Judith datang ke meja kami. "Kau bisa geser sedikit?" tanyanya pada anak yang duduk di sebelahku. "Aku ingin duduk di sebelah Sam." Anak itu bergeser. Judith meletakkan baki makan siangnya di meja dan duduk. "Kau mau tukar-tukaran makan siang?" tanyanya padaku. "Punyamu kelihatannya jauh lebih enak daripada punyaku." Aku sedang memegangi sandwich ikan tuna hancur. "Ini?" tanyaku sambil menggoyang-goyang rotiku. Setengah ikan tunanya jatuh dari roti lembek. "Enak," seru Judith. "Mau pizzaku, Sam? Ini, ambillah." Disorongkannya bakiku ke hadapanku. "Kau membawa makan siang paling enak. Coba ibuku menyiapkan makan siang seperti punyamu." Aku bisa melihat Cory memandangiku dari seberang meja. Matanya terbelalak tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Judith benar-benar ingin mirip denganku. Beberapa meja dari kami, di dekat dinding, Anna duduk sendirian. Ia kelihatan sangat muram. Kulirik ia melirik-lirik meja kami. Keningnya berkerut. Lalu cepat-cepat ditundukkannya pandangannya dan menatap makan siangnya. Setelah makan siang, Judith mengikuti aku ke lemari penyimpanan. Dibantunya aku mengeluarkan buku dan catatan, dan bertanya apa ia boleh membawakan ranselku. Mula-mula aku anggap semua ini benar-benar lucu. Dua teman sekelasku mengikuti kami di lorong sambil mengejek. Ku dengar anak-anak lain membicarakan Judith dan aku di lorong. Mereka berhenti bicara ketika Judith dan aku lewat. Tapi kulihat wajah mereka tersenyum senang. Gara-gara Judith, aku jadi kelihatan konyol, pikirku. Seluruh sekolah menertawakan kami. "Kau pakai kawat gigi ya?" tanya Judith ketika kami berjalan kembali ke kelas. "Ada yang memberitahuku kau pakai kawat gigi." "Ya, memang," gerutuku sambil membelalakan mata. "Hebat," seru Judith. "Kalau begitu, aku mau pasang juga." Sepulang sekolah, aku bergegas ke gedung olahraga. Ingin latihan basket. Karena sibuk memikirkan permintaan-permintaanku, aku jadi lupa. Siang ini kami akan bertanding. Tim anak perempuan dari sekolah menengah Edgemont sudah berada di lapangan, sedang melakukan pemanasan dengan menembak layup. Sebagian besar tembakan mereka masuk. Mereka bertubuh besar dan kelihatannya mantap. Kami dengar tim mereka benar-benar bagus, dan kelihatannya memang begitu. Aku cepat-cepat berganti pakaian dan segera keluar dari ruang ganti pakaian. Teman-teman satu timku berkumpul di sekeliling Ellen untuk menerima pengarahan akhir. Sambil berlari mendekati mereka, kusilangkan jari di kedua tanganku dan berdoa semoga aku tidak terlalu memalukan diriku sendiri dalam pertandingan ini. Judith tersenyum padaku ketika aku bergabung dengan mereka. Lalu ia benar-benar membuatku malu bukan main dengan berteriak, Ini dia bintang kita!" Tentu saja Anna dan anak-anak lain tertawa. Tapi senyum mereka segera menghilang ketika Judith memotong perkataan Ellen dan mengumumkan, "Sebelum pertandingan dimulai, kurasa sebaiknya kita angkat Sam jadi kapten tim." "Kau bercanda?" teriak Anna. Beberapa anak tertawa. Ellen menatapku, bingung. "Pemain terbaik kita seharusnya jadi kapten," kata Judith serius. "Jadi seharusnya Sam, bukan aku." "Yang setuju harap angkat tangan." Judith segera mengangkat tangan, tapi yang lain tidak. "Kenapa kau ini?" tanya Anna marah. "Mau apa kau, Judith? Menghancurkan tim kita?" Judith dan Anna bertengkar sambil berteriak-teriak, dan Ellen terpaksa memisahkan mereka.
Ellen menatap Judith seolah-olah ia sudah gila. Lalu ia berkata, "Nanti saja kita pikirkan siapa yang jadi kapten. Sekarang pergi dan bermainlah, oke?" Pertandingannya benar-benar kacau. Judith meniru semua yang kulakukan. Kalau aku berusaha membawa bola dan tersandung, Judith akan membawa bola dan tersandung. Kalau lemparan bola aku jelek sehingga bisa ditangkap pemain lawan, Judith juga akan melakukan lemparan jelek. Ketika aku gagal melakukan layup yang gampang di bawah ring, Judith juga melakukan hal yang sama, sengaja gagal melakukannya ketika ia mendapat bola. Kegagalan terus terjadi, berlipat ganda, karena Judith meniru-niru aku. Dan ia terus-terusan bertepuk tangan dan berteriak, menyemangati aku. "Bagus, Sam. Usaha yang bagus, Sam. Kau yang paling hebat, Sam." Menjengkelkan sekali. Dan aku bisa melihat, pemain-pemain tim hegemon mengejek kami, dan tertawa keras ketika Judith jatuh tersungkur ke kursi penonton, hanya karena sebelumnya aku melakukannya. Anna dan pemain-pemain lain di timku tidak tertawa. Wajah mereka kesal dan marah. "Kau sengaja mengacau?" Anna menuduh Judith di tengah-tengah pertandingan. "Tidak," jawab Judith marah. "Kenapa kau ikut-ikut lembu kikuk itu?" Kudengar Anna marah-marah. Judith mencengkeram Anna dan meninjunya, dan mereka segera bergulat seru di lantai sambil menjerit dan mencakar-cakar. Terpaksa Ellen dan wasit memisahkan mereka. Kedua anak itu mendapat ceramah panjang lebar tentang sportivitas dan disuruh masuk ke ruang ganti pakaian. Ellen menyuruhku istirahat dan duduk di bangku cadangan. Aku senang, aku sudah tidak bersemangat main. Sambil menonton lanjutan pertandingan, aku tidak bisa lagi berkonsentrasi. Aku terus teringat pada permintaanku yang ketiga dan yang terakhir, dan bagaimana aku telah mengacaukannya lagi. Aku kecewa ketika menyadari ternyata jauh lebih buruk kalau Judith memujaku dan bukannya membenciku. Kalau ia membenciku, paling tidak ia tidak akan mengikuti aku terus. Aku sudah mengucapkan 3 permintaan, dan semuanya berubah jadi mimpi buruk saking kacaunya. Sekarang, aku terpaksa menerima kenyataan. Judith selalu mengikuti aku, meniru-niru, terus memuji-muji apapun yang kulakukan, menempel padaku seperti anak anjing, dan terutama jadi penyakit saja. Aku benar-benar menginginkan saat-saat ketika ia mempermalukan aku di depan kelas. Ketika ia mengikuti aku sambil berseru, "Bert, terbang sajalah kau. Terbang sajalah kau, Bert." Tapi apa dayaku, sudah kuucapkan 3 permintaanku. Apa seumur hidup aku harus ditempeli Judi terus? Kami kalah dengan perbedaan 15 atau 16 angka. Aku tidak terlalu memedulikan skornya. Aku cuma ingin keluar dari sana. Tapi ketika aku berjalan ke ruang ganti pakaian, Judith sudah menungguku. Diberikannya selai handuk. "Pertandingan hebat," teriaknya, sambil menepuk tanganku. "Hah?" Aku cuma bisa bengong menatapnya. "Setelah makan malam, kita belajar bersama ya?" Pintanya dengan tatapan memohon. "Ya, kau bisa mengajari aku aljabar. Kau jauh lebih pandai daripada aku. Kalau untuk urusan aljabar, kaulah jagonya." Untunglah, setelah makan malam, aku harus pergi mengunjungi tanteku bersama orang tuaku. Aku jadi punya alasan tepat supaya tidak belajar bersama Judith. Tapi, apa alasanku untuk malam berikutnya? Dan berikutnya, dan berikutnya. Tanteku sedang tidak sehat, dan tujuan kunjungan kami untuk menghiburnya. Kurasa aku tidak terlalu baik melakukannya. Aku nyaris tidak bicara sepatah kata pun. Aku terus saja teringat pada Judith. Harus kuapakan dia? Aku bisa saja marah dan menyuruhnya pergi. Tapi aku tahu itu percuma saja. Aku telah memintanya menganggap aku orang paling hebat sedunia. Sekarang Judith tersihir, terpengaruh mantra wanita kristal. Ia tidak akan mau disuruh pergi. Bisakah aku mengabaikannya saja? Pasti tidak mudah, karena ia terus mengikuti aku, bertanya-tanya, memohon supaya boleh melayaniku. Apa yang bisa kulakukan? Apa? Aku terus memikirkannya di sepanjang perjalanan pulang. Orang tuaku pun jadi tahu aku tidak seperti biasanya. "Ada apa, Sam?" desak ibuku ketika kami dalam perjalanan pulang. "Oh, tidak apa-apa." "Tidak ada apa-apa," kataku berbohong. "Cuma memikirkan tugas sekolah." Sesampainya di rumah, ada 4 pesan untukku di mesin penjawab telepon. Semuanya dari Judith. Ibu menatapku curiga. "Lucu. Seingatku kau dulu tidak berteman dengan dia," katanya. "Ya, ia sekarang sekelas denganku," kataku. Aku tidak mau menerangkannya. Aku tahu aku tidak bisa. Aku segera ke kamar. Capek sekali rasanya. Kurasa karena cemas terus-terusan.
Ku ganti pakaianku dengan baju tidur. Kumatikan lampu dan naik ke tempat tidur. Sesaat, aku berbaring menatap langit-langit, mengamati bayang-bayang pohon di luar jendela terayun-ayun. Aku berusaha mengosongkan pikiran, berusaha membayangkan biri-biri putih gemuk melompati awan-awan hitam. Aku baru saja akan tertidur ketika ku dengar papan lantai berderak. Ketika ku buka mata lebar-lebar, tampak bayangan hitam bergerak di dekat lemari pakaianku yang gelap. Aku berteriak tertahan ketika menyadari ada orang di kamarku. Sebelum aku sempat bergerak, ada tangan yang panas dan kering mencengkram lenganku. Aku mencoba berteriak, tapi tangan itu menutup mulutku. Aku bisa tercekik, pikirku, kaku karena ketakutan. Aku tidak bisa bernafas. "Shh, jangan menjerit," bisik penyerangku. Lampu kamar dinyalakan. Tangan itu tidak lagi menutup mulutku. "Judith," kataku parau. Suaraku tercekat di tenggorokan. Ia tersenyum. Matanya yang hijau berkilat-kilat karena bersemangat, dan ditempelkannya jari ke bibirnya. "Shh, Judith, ngapain kau di sini?" Akhirnya aku bisa berteriak. Suaraku sudah kembali. Jantungku masih berdebar-debar keras sekali. Rasanya aku sampai tidak bisa bernafas. "Bagaimana caramu masuk?" "Pintu belakangmu tidak terkunci," bisiknya. "Aku bersembunyi di lemari dan menunggumu. Kurasa aku sempat tertidur sebentar tadi." "Tapi kenapa?" desakku marah. Aku bangun dan kupijakkan kakiku ke lantai. "Mau apa kau?" Senyumnya hilang, mulutnya cemberut. "Katamu kita bisa belajar bersama," katanya dengan suara seperti anak kecil. "Jadi kutunggu kau, Sam." "Cukup sudah. Keluar," teriakku. Aku akan bicara lagi, tapi aku terdiam ketika pintuku diketuk. "Sam, kau baik-baik saja?" seru ayahku. "Kau sedang bicara dengan seseorang?" "Aku baik-baik saja, ayah," kataku. "Kau tidak sedang menelpon kan?" tanyanya curiga. "Kau tahu, kau tidak boleh menelpon malam-malam begini." "Iya, aku mau tidur sekarang," kataku. Kutunggu sampai kedengaran suara langkah kakinya di tangga. Lalu aku berbalik menatap Judith. "Kau harus pulang," bisikku. "Begitu keadaan sepi." "Tapi kenapa?" desaknya sakit hati. "Kau bilang kita akan belajar aljabar." "Tidak," teriakku. "Lagi pula sekarang sudah terlalu malam. Kau harus pulang. Orang tuamu pasti sudah cemas memikirkan kau, Judith." Ia menggeleng. Aku pergi diam-diam. Mereka mengira aku sudah tidur. Ia tersenyum. "Tapi kau baik sekali mau memikirkan orang tuaku, Sam. Kau memang anak yang paling penuh perhatian." Pujian konyolnya malah membuatku semakin marah. Aku marah sekali. Rasanya ingin sekali merobeknya. "Aku suka sekali kamarmu," katanya, sambil memandang berkeliling sekilas. "Kau sendiri yang memilih poster-poster itu." Aku menarik nafas kesal. "Judith, aku ingin kau pulang. Sekarang," bentakku pelan, kata per kata, supaya ia bisa mendengarkan aku. "Besok kita bisa belajar bersama?" tanyanya memohon. "Aku betul-betul butuh bantuanmu, Sam." "Mungkin," jawabku. "Tapi kau tidak boleh menyelinap ke rumahku lagi." "Dan pintar sekali kau," katanya. "Di mana kau beli baju tidurmu? Garis-garisnya bagus sekali. Coba aku punya baju seperti itu." Sambil memberi tanda supaya dia diam, aku pelan-pelan keluar kamar. Semua lampu sudah dimatikan. Orang tuaku sudah masuk kamar. Sambil menarik tangan Judith, aku berjalan ke bawah, berjingkat-jingkat tanpa suara, melangkah satu persatu. Lalu aku benar-benar mendorongnya keluar dari pintu depan dan mengunci pintu begitu ia keluar. Aku berdiri di ruang tengah yang gelap, terengah-engah. Pikiranku bekerja keras. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Berjam-jam kemudian, aku baru bisa tertidur. Dan ketika akhirnya aku terlelap, aku memimpikan Judith. "Kau kelihatan lelah, sayang," kata ibu waktu sarapan. "Tidurku tidak nyenyak," kataku mengaku. Ketika aku keluar dari pintu depan, Judith sudah menungguku di jalan masuk. Ia tersenyum dan melambai penuh semangat. "Kurasa kita bisa berjalan ke sekolah pagi ini," katanya riang. "Tapi kalau kau mau naik sepeda, aku akan senang sekali berlari di sampingmu." "Tidak," jeritku. "Tidak. Tolong. Tidak." Aku benar-benar lupa diri. Aku sudah tidak tahan lagi. Kujatuhkan ranselku dan segera berlari. Entah kemana aku berlari.
Aku tidak peduli. Aku cuma tahu aku harus lari dari dia. Sam, tunggu! Tunggu! Aku menoleh dan melihatnya lari mengejarku. Jangan! Tolong! Pergi! Pergi! Jeritku. Tapi kulihat ia lari semakin cepat. Sepatunya berdetak-detak di trotoar, semakin mendekatiku. Aku berbelok ke halaman rumah orang dan lari ke balik pagar tanaman, berusaha bersembunyi dari dia. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Aku tidak punya rencana, tidak punya tujuan. Pokoknya aku harus lari. Sekarang aku lari di halaman belakang, menyeberangi jalan masuk di belakang garasi-garasi. Dan Judith mengikuti, lari sekuat tenaga. Buntut kudanya yang pendek bergerak-gerak ketika ia lari. Sam, tunggu! Sam! Panggilnya terengah-engah. Tiba-tiba aku lari menembus hutan. Pohon-pohon dan rumput tinggi saling berbelit. Aku lari menembusnya. Mula-mula jalan sini, lalu ke sana. Melompati dahan-dahan yang jatuh. Melewati tumpukan tebal daun-daun coklat kering. Aku harus lari dari dia, kataku dalam hati. Aku harus lari. Tapi aku lalu tersandung akar pohon yang menonjol dan jatuh. Tersungkur di atas hamparan daun-daun mati. Dasar kikuk. Dan sedetik kemudian, Judith sudah berdiri di atasku. Aku mengangkat kepala dan terkejut ketika melihat ternyata orang itu bukan Judith. Clarissa membungkuk ke arahku. Syal merahnya melilit bahunya. Matanya yang hitam menatapku tajam. Kau? Teriakku marah dan segera melompat lari dan segera lompat berdiri. Kau tidak senang? Katanya pelan sambil mengerutkan kening. Permintaanmu telah menghancurkan hidupku. Teriakku sambil menyingkirkan daun-daun mati dari bagian depan baju hangatku. Aku tidak ingin kau jadi sedih, jawabnya. Aku berusaha membalas kebaikan hatimu. Aku ingin dulu tidak bertemu denganmu, teriakku marah. Baik, dengan satu tangan diangkatnya bola kristal merah. Sambil mengangkat bola kristal itu, matanya yang kelam menyala, merah seperti warna kristal itu. Aku akan membatalkan permintaan ketigamu. Ucapkanlah satu permintaan terakhir. Karena kau tidak senang, aku akan mengabulkan satu lagi permintaanmu. Aku bisa mendengar suara daun-daun bergemerisik di belakangku. Judith berlari-lari mengejarku. Saya tidak ingin bertemu dengan Anda, teriakku pada wanita kristal itu. Saya ingin Judith saja yang bertemu dengan Anda. Bola kristal itu menyala semakin terang, sampai cahaya merahnya menyelubungiku. Ketika cahaya itu memudar, ternyata aku sedang berdiri di pinggir hutan. Fiuh, pikirku, leganya, untung lolos. Aku beruntung sekali. Aku bisa melihat Judy dan Clarissa berdiri di bawah pohon besar. Mereka berdiri berdekatan sambil berbicara serius. Ini baru balas dendam yang sempurna, kataku dalam hati. Sekarang, Judith yang akan mengucapkan permintaan, dan hidupnya yang akan hancur total. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, aku berusaha mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Aku ingin tahu apa yang diinginkan Judith. Aku yakin sekali mendengar Judith berkata, Bert, terbang sajalah kau. Tapi itu tidak masuk akal. Aku sangat bahagia, amat sangat bahagia. Aku bebas, benar-benar bebas. Tiba-tiba, aku merasa sangat berbeda, lebih ringan, lebih bahagia. Biar Judith mengucapkan permintaannya, pikirku girang. Biar dia tahu seperti apa jadinya. Sambil memiringkan kepala, kulihat seekor cacing tanah gemuk berwarna coklat menjulurkan kepalanya dari dalam tanah. Tiba-tiba, aku merasa sangat lapar. Kujulurkan kepalaku dan kutangkap ujung cacing itu, lalu kumakan. Lezat sekali. Kukepakkan sayapku, merasakan angin. Lalu aku terbang, rendah di atas hutan. Angin dingin terasa begitu menyegarkan di bulu-buluku. Sambil mengepakkan sayap lebih kencang, terbang semakin tinggi di langit. Aku memandang ke bawah dan melihat Judith. Ia berdiri di samping Clarissa. Judith menatapku dari bawah. Dan kurasa permintaan pertamanya telah dikabulkan, karena ia tersenyum lebar sekali.